Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Mesara Tonga dari kelas 2F. Saya akan menjelaskan tentang Al-Quran. Al-Quran sebagai pedoman hidup merupakan bacaan yang paling mulia. Ulumul Karim adalah bacaan yang paling mulia karena ia yang paling mulia merupakan kalam Allah yang maha kuasa, dibawa oleh malaikat yang mulia yaitu Jibril alaihi salam, yang diterima oleh Rasulullah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awal mula diturunkan pun pada bulan paling mulia yaitu bulan Ramadan, di mana dan diikuti oleh umat yang mulia yakni umat Islam. Al-Quran juga sebagai pedoman hidup, karena di dalam Al-Quran terdapat hanya beberapa, tetapi melainkan isi Al-Quran menjadikan umat Islam sebagai penuntun untuk kehidupan, yang di dalam kandungan isi Al-Quran merupakan pedoman hidup dan petunjuk bagi umat manusia untuk memperoleh keselamatan di dunia maupun di akhirat, kebahagiaan dan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menciptakan manusia, maka sangat wajar kalau Allah pula lah yang membuat pedoman hidup untuk manusia, karena tidak mungkin Allah menciptakan manusia tanpa tuntunan. Pedoman hidup manusia itu sendiri kalau mau diumpamakan seperti pabrik elektronik merek X, sebut saja X, tentu akan mengeluarkan pedoman atau petunjuk bagaimana menggunakan benda elektronik tersebut. Tidak mungkin dibuat suatu barang tapi tidak tahu cara menggunakannya. Nah, seperti itu juga kalau menggunakan petunjuk pabrik lain atau petunjuk benda elektronik lain, tentu sedikit banyak akan bermasalah, bahkan tidak cocok, lalu mulailah rusak barang tersebut. Apalagi ini soal hidup dan kehidupan manusia, yang seperti diibaratkan tadi, membuat sebuah pabrik tersebut membuat sebuah benda tapi menggunakan petunjuk dari pabrik lain. Maka seperti itu juga manusia, apabila kita diciptakan oleh Allah lalu kita menggunakan tuntunan dari agama lain, maka akan hancurlah kita, akan rusaklah kehidupan kita. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran yaitu bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan atau permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan menjelaskan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Quran surah Al-Baqarah ayat 2 Al-Baqarah ayat 185. Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya menjelaskan bahwa Al-Quran secara petunjuk maknanya, Al-Quran secara keseluruhannya jika dikaji dan diteliti searah mendalam dan menghasilkan hukum halal dan haram, antara yang dosa dan antara yang harus kita lakukan dan tidak. Di dalam Al-Quran sudah ditentukan nasihat-nasihat serta hukum-hukum yang penuh hikmah, seperti ayat surah Allah yang menyebutkan dengan innahu laqur'anul karim, yang artinya sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia. Di dalam Quran surah Al-Waqiah ayat 56. Dan karena itu orang yang mengetahui kemuliaan Al-Quran, ia pasti akan merintangi membacanya, menghayati kandungan isinya, dan berusaha menghafal ayat demi ayatnya. Dan bagi umat Islam, Al-Quran sangatlah menjadi pedoman buat kita semua. Bahkan jika tidak ada Al-Quran, manusia tidak akan tahu kemana arah jalan hidup dan tujuannya. Bukankah Allah sudah menjelaskan
bahwa sudah diturunkan satu kitab yang sesungguhnya yang paling mulia, yaitu Al-Quran. Sebenarnya ada kitab lagi yang telah diturunkan oleh Allah, tetapi hanya satu kitab yang paling mulia, yaitu kitab Al-Quran, yang menjadi pedoman bagi umat Islam, yang menjadi pedoman bagi umat paling mulia, dan yang menjadi buat tuntunan umatnya. Dan ketika Allah menurunkan lewat Nabi Muhammad, maka sudah terdapat di dalam isi Al-Quran tentang ayat-ayat Allah yang sangat indah, yang sangat harus kita tuntuni dan harus sangat kita benar-benar untuk mengikuti ajaran Allah. Dan bukankah kita adalah umat Islam yang sepatutnya untuk benar mengikuti ke jalan yang benar? Bahkan apabila kita benar-benar menjaga apa yang telah diturunkan oleh Allah lewat Al-Quran, maka sungguh indahlah jalan kehidupan dia di dunia maupun di akhirat. Bahwa sesungguhnya Al-Quran adalah mukjizat Allah, yang salah satu mukjizat Allah yang paling besar, yang paling mulia. Sepatutnya bukannya kita harus mengikuti apa yang telah dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagai penutup kitab yang paling mulia, ada kitab Injil dan kitab-kitab yang lain oleh umat yang lain atau agama lain berbeda dengan Islam, yaitu dengan kitab Al-Qur'annya yang indah, yang syahdu jika dibaca, dan jika didengar saja orang-orang akan ingin sekali mendengarnya lagi. Apabila kita seperti itu juga, apabila kita mengikuti jalan yang benar, mengikuti jalan Al-Quran atau jalan yang telah diberikan oleh Allah, itu bukankah sangat indah? Dan Al-Quran adalah sebagai jalan interaksi kita kepada Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana jika kita membacanya, maka kita akan semakin dekat kepada Allah, maka Allah akan semakin mendengar apa yang kita inginkan, dan Allah akan semakin mengetahui, lebih ingin dekat kepada Allah. Allah akan memberikan sesuatu yang lebih indah. Salah satunya adalah dengan membaca Al-Quran dan mengimaninya menjadi pedoman bagi umat manusia di muka bumi ini. Dan menurut saya Al-Quran salah satu adalah kitab yang apabila kita membacanya akan sangat ingin terus membacanya lagi. Ya, walaupun tidak semua umat manusia di muka bumi ini atau umat yang beragama Islam yang belum tentu setiap hari membacanya, tapi apabila sekali membacanya dengan mengimani, menghayati, dan benar-benar mengimani semua isi dalam kandungan dalam Al-Quran, insya Allah semua akan menjadi lebih baik, lebih indah, dan ingin terus membacanya lagi. Dan di dalam Al-Quran kita dapat menemukan beberapa penjelasan tentang kehidupan di dunia maupun di akhirat, tentang bagaimana kedepannya di dunia ini dan bagaimana kehidupan di akhirat kelak. Kita juga dapat menyimpulkan bahwasannya Allah yang Maha mengetahui segalanya. Bahwa jika kita melihat waktu-waktu sekarang, kita membuka lembaran Al-Quran dan mencarinya, bahwa telah tertulis di dalam ayat tersebut, bukankah kita bisa memikirkan bahwa sesungguhnya Allah lebih mengetahui dari segala-segalanya? Bukankah kita mengetahui bahwa Allah telah menurunkan apa yang seharusnya kita imani? Bukankah kita harusnya lebih mencintai apa yang telah Allah turunkan? Dan Al-Quran juga sebagai sebagian besar dari apa yang telah untuk membuat kita menjadi ke jalan yang benar,
bukan hanya titik, bahkan sebagian besar kehidupan kita ada tertulis di dalam Al-Qur'an. Dan di dalam Al-Qur'an juga sudah ada tentang bagaimana kehidupan kita kelak di dalam alam kubur, dan bagaimana kehidupan sebelum kita ada sudah tertulis di dalam Al-Qur'an. Dan itulah salah satu mukjizat yang telah Allah berikan kepada manusia, bahwasannya Allah itu segalanya, Allah yang maha mengetahui, dan Allah pula lah yang maha memberi segala sesuatu yang telah Allah berikan kepada kita di muka bumi ini. Dan menurut saya tentang petunjuk bagi manusia dan menjelaskan mengenai itu, Allah juga membedakan mana buruknya ada di dalam Al-Qur'an, baik buruknya perbuatan, baik buruknya tingkah laku manusia, dan bahwasan Al-Qur'an sebagai petunjuk makna. Al-Qur'an secara keseluruhan jika dikaji dan diteliti secara mendalam akan menghasilkan hukum-hukum halal dan haram. Dan yang dimaksud dengan hukum halal dan haram itu adalah kita tahu apa yang harus kita makan dan mana yang tidak boleh kita makan. Seperti halnya, bukankah telah ditulis di dalam Al-Qur'an bahwasannya daging yang sudah tidak layak atau bangkai itu tidak boleh dimakan oleh manusia, atau yang bertaring dan berbisa, dan juga seperti contohnya babi itu tidak boleh, haram hukumnya. Dan yang contoh bertaring seperti harimau atau singa, dan yang berbisa seperti ular itu sangat tidak dibolehkan oleh agama Islam, sebagaimana yang telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat tersebut. Dan yang dimaksud tentang kemuliaan Al-Qur'an, ia pasti akan mencintai dan membacanya, menghayati. Apabila kita membaca dan menghayati, pendomani kehidupan di dalam Al-Qur'an, insya Allah jalan kehidupan kita akan benar-benar sangat lurus, benar-benar sangat indah di dunia maupun di akhirat. Dan juga sebagai pedoman kehidupan kita, kandungan isi Al-Qur'an sangatlah mengandung banyak arti. Dan salah satunya adalah apabila kita membaca satu huruf saja di dalam Al-Qur'an seperti Alif Lam Mim, itu sudah Alif Lam dan Mim sudah 3 huruf, maka 30 pahala yang akan kita dapatkan. Alif 10, Lam 10, Mim 10, maka Alif Lam Mim sudah mendapat 30 pahala insya Allah. Lalu seketika diturunkan oleh Al-Qur'an diturunkan oleh Nabi Jibril, lalu diberikan oleh